Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 75. Di dalamnya pemazmur mengemukakan siapakah Allah yang sebenarnya. Eksistensi atau keberadaan Allah yang memungkinkan dirinya seperti yang ia utarakan di dalam Mazmur pasal 75 ayat 10 dapat tetap berharap kepada Allah di dalam segala keadaan. Tentang keberadaan Allah tersebut, di dalam ayat 2-8, pemazmur antara lain mengemukakan 3 sifat dari Tuhan, yaitu yang pertama, bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Di dalam kuasanya yang tidak terbatas, Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan menopang dunia dengan kebenaran. Hal ini ditulis di ayat 2-4. Di ayat 2 pemazmur berkata, "Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib." Dengan kata lain, Allah akan berkenan kepada orang yang datang kepadanya dengan iman, yaitu percaya bahwa kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, bahwa Allah adalah pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya di ayat 5-6 ditulis bahwa Allah menentang para pembual dan orang-orang yang congkak. Di ayat 5 pemazmur menulis bahwa Allah berkata sebagai berikut, "Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk." Dengan kata lain, Allah akan berkenan kepada orang yang datang kepadanya di dalam kerendahan hati. Yang ketiga, bahwa Allah adalah pribadi yang maha adil. Di dalam keadilannya, ia merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hatinya. Hal tersebut dicatat di ayat 7-8. Tentang keadilan Allah ini, di ayat 7 pemazmur berkata, "Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain." Dengan kata lain, Allah akan berkenan kepada orang yang datang kepadanya dengan bersandarkan pada keadilannya. Oleh sebab itu,
Mari melalui pujian dan doa kita datang menghadap tahta Allah di dalam iman, kerendahan hati, dan dengan sikap bersandar pada keadilannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dan di dalam kerendahan hatinya, Ia telah rela datang ke dunia sebagai seorang manusia, serta mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi umat manusia yang berdosa. Di dalam keadilannya, Ia tidak akan mengabaikan orang yang tertindas dan berseru memohon kemurahannya. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa doa dan pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 75 ayat 2-8. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kami memuji namamu ya Tuhan Yesus, karena kuasamu tidak terbatas, sehingga engkau sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu, tidak ada yang sukar bagi dirimu. Engkau sanggup melakukan segala perkara, bahkan apa yang mustahil bagi kami, tidaklah mustahil bagi dirimu. Engkau sanggup melakukan apapun yang engkau rencanakan, apapun yang engkau firmankan pasti akan engkau genapi. Oleh karena itu kami percaya, apapun yang menjadi kesulitan bagi kami, tiadalah sukar bagi dirimu untuk menyelesaikannya. Saudara-saudari, serahkan semua beban dalam hidup Anda ke dalam tangan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah pribadi yang maha adil. Engkau membela orang yang lemah, Engkau meneguhkan mereka yang dalam keadaan tertindas. Engkau tidak akan membiarkan mereka yang dalam keadaan terinjak. Tetapi dengan tangan-Mu yang adil dan penuh dengan kuasa itu, Engkau melindungi mereka dan menolong mereka yang berseru kepadamu. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami mengangkat pujian, doa, dan seruan kami. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hati Anda kepada tangan Tuhan yang adil dan yang benar, karena Dia yang akan membela dirimu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena sungguh kuasa-Mu tidak terbatas. Dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau menopang bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau menegakkan kebenaran-Mu. Oleh karena itu, di dalam perlindungan-Mu kami mendapatkan sejahtera. Di dalam naungan-Mu kami mendapatkan damai sentosa. Sungguh di dalam Engkau kami dapat berharap. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami menaruhkan diri dalam penyerahan hidup. Kepada-Mu kami berharap. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus melindungi Anda dari semua mara bahaya, baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan masa depan. Serahkan semua itu ke dalam perlindungan Tuhan. Berdoalah secara pribadi.
Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau rendah hati, sehingga Engkau menentang orang yang sombong dan congkak. Dalam kerendahan hatimu, Engkau telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dalam kerendahan hatimu, Engkau telah rela mengorbankan dirimu dalam penderitaan sampai mati di kayu salib bagi kami manusia, orang yang berdosa, manusia yang sepatutnya dimurkai. Tetapi oleh karena kasih dalam kerendahan hatimu, Engkau menyelamatkan kami. Sungguh, di dalam Engkau kami dapat melihat ada masa depan. Saudara-saudari, rendahkan dirimu dan pasrahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan, karena sesungguhnya Ia dapat diandalkan. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau bersedia meninggikan orang yang berkenan kepadamu. Engkau menopang mereka yang merendahkan hati di hadapan-Mu. Engkau menopang mereka yang tertindas. Engkau menopang mereka yang hidupnya menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu kami menyerahkan diri ini ke dalam tangan-Mu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, tolong kami, sertai kami, dan tuntun kami, karena sesungguhnya kami sungguh memerlukan diri-Mu. Saudara-saudari, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon agar Tuhan Yesus menyertai dan menuntun hidup Anda di jalan-jalannya yang benar. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau pribadi yang berdaulat. Engkau sanggup melakukan apapun yang Engkau rencanakan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi diri-Mu. Dengan kekuatan-Mu, Engkau sanggup merendahkan mereka yang meninggikan diri di hadapan-Mu. Dalam kasih setia-Mu, Engkau meninggikan orang yang merendahkan hati di hadapan-Mu. Di dalam kedaulatan-Mu, Engkau melaksanakan semua yang Kau rencanakan, dan tidak ada apapun yang Engkau rencanakan yang akan pernah gagal. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Saudara-saudari, dengan berserah kepada Tuhan Yesus, mohon agar Dia yang maha adil, yang penuh dengan kuasa dan berdaulat itu, memberkati rumah tangga Anda, memberkati pekerjaan, usaha, dan keuangan Anda, memberkati studi Anda yang masih sedang bersekolah, memberkati kesehatan Anda, menjauhkan Anda dari sakit penyakit, dan menyembuhkan semua orang yang dalam keadaan lemah. Berdoalah untuk orang-orang yang ingin saudara doakan dengan percaya bahwa doa kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau pribadi yang rendah hati. Di dalam kerendahan hati-Mu, Engkau bersedia menyapa kami, manusia yang hina penuh dengan dosa yang seharusnya dimurkai. Engkau adalah pribadi yang maha adil. Di dalam keadilan-Mu, Engkau membela mereka yang lemah, meneguhkan mereka yang tidak berdaya. Oleh sebab itu, di dalam iman kepada-Mu, dalam pengharapan kepada-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Membawa semua beban dalam hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan harapan-harapan dalam hati kami ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus, untuk semua orang yang pada kesempatan ini berseru memanggil nama-Mu. Kami percaya telinga-Mu sanggup mendengar setiap seruan dari anak-anak-Mu. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong mereka. Engkau sanggup membuka jalan di saat tiada jalan.
Dan kalau Tuhan yang membuka pintu, tiada orang yang sanggup untuk menutupnya. Oleh karena itu saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu, mengangkat setiap beban dalam kehidupan anak-anak-Mu, beban dalam rumah tangga mereka, beban dalam ekonomi mereka, beban dalam kehidupan mereka sehari-hari, beban untuk masa depan mereka, beban untuk kesehatan mereka, apapun yang menjadi beban dan kesulitan kami, Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk menolong kami, Engkau sanggup untuk mengangkatnya, Engkau sanggup membuka jalan keluar bagi kami. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan itu, ulurkan tangan-Mu yang meneduhkan badai itu, ulurkan tangan-Mu yang meneguhkan hidup itu. Dan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, saya berdoa, Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan mujizat itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Karena kami percaya pengharapan kami kepada-Mu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Di tengah masa wabah yang sedang berkecamuk ini, kembali kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan Yesus, turunkan damai-Mu bagi Indonesia. Kami percaya Engkau mencintai Indonesia. Tidak mungkin Engkau mengabaikan bangsa yang besar ini. Ulurkan tangan kasih-Mu, ulurkan tangan kuasa-Mu. Oh, hadirkan damai sejahtera-Mu atas negeri ini. Setiap orang yang berusaha untuk mengacaukan negeri ini, setiap niatan mereka Engkau gagalkan ya Tuhan Yesus. Bahkan di balik kegelapan ini, biar terang kasih dan kebenaran-Mu bercahaya. Bagi gereja-Mu ya Tuhan, pakai gereja-Mu menjadi garam di tengah kehambaran dan terang di tengah kegelapan. Sehingga banyak orang akan datang melihat kebenaran-Mu dan mendengar kesaksian betapa ajaib kasih karunia-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa yang besar ini. Tuhan kasihani supaya wabah ini pulih segera mereda dan bangsa kami dapat mengenal betapa besar kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk aparat keamanan, TNI dan Polri yang berjaga-jaga menjaga ketertiban. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka. Berdoa juga untuk semua tenaga medis yang merawat mereka yang menjadi korban dari wabah. Tuhan tolong dan lindungi mereka. Sekali lagi kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang memanggil nama-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan mujizat dan berkat itu. Ulurkan pertolongan-Mu. Dalam tangan-Mu hidup kami merasa aman. Dalam genggaman-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan dalam tuntunan-Mu, kami dapat memandang hari esok yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama, di atas segala nama, nama yang penuh dengan kasih sayang, nama yang menyelamatkan, nama yang menjamin masa depan, nama Yesus Kristus Tuhan, saya telah berdoa. Amin.